Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar hukum diplomatik yang merupakan tugas mata kuliah dari hukum diplomatik dan konsuler. Oke, sebelum kita masuk terlebih lanjut, kita mengenal dulu apa sih itu prinsip. Jadi, prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik sendiri adalah sejumlah asas atau kaidah yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja sih yang menjadi dasar dalam hukum diplomatik itu sendiri. Di dalam hukum diplomatik itu ada 6 prinsip dasar. Yang pertama yaitu ada prinsip resiprositas atau lebih dikenal dengan reciprocity. Terus yang kedua ada prinsip kesepakatan bersama atau mutual consent. Yang ketiga ada prinsip ekstrateritorialitas atau lebih dikenal yaitu prinsip extraterritoriality. Terus yang keempat ada prinsip penunjukan bebas atau free appointment. Yang kelima ada prinsip perlindungan dan kewajiban komunikasi. Terus dan yang terakhir yang keenam itu yaitu prinsip persona non grata. Nah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam atau secara detail dari keenam prinsip tersebut. Yang pertama sendiri itu ada tadi prinsip resiprositas atau reciprocity. Oke, pada prinsip ini menegaskan timbal balik dalam hubungan diplomatik yang dimana setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki hak untuk mengirim utusannya ke negara lain dan wajib menerima utusan dari negara lain. Nah, pada hubungan diplomatik hanya dapat terjalin atas dasar kesepakatan bersama atau mutual consent antara negara pengirim dan negara penerima. Asas ini sendiri itu mencerminkan bahwa negara saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola hubungan politiknya. Yang kedua atau yang selanjutnya, yang kedua itu ada prinsip kesepakatan bersama atau mutual consent yang sebelumnya saya jelaskan di prinsip yang pertama tadi. Nah, yang kedua kita masuk ke prinsip kesepakatan bersama atau mutual consent. Pada pembentukan hubungan diplomatik dan penempatan misi diplomatik dilakukan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Nah, tanpa adanya kesepakatan bersama tadi, hubungan diplomatik tidak akan atau tidak dapat terjadi. Hal ini jelas-jelas diatur secara eksplisit dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, atau saya akan menjelaskan apa itu pasal 2-nya. Nah, pada pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 tadi menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antar negara-negara dilakukan atas dasar persetujuan timbal balik di antara mereka yang bisa dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan atau pernyataan bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip yang ketiga ya. Prinsip yang ketiga ini tadi ada prinsip ekstrateritorialitas. Jadi prinsip ekstrateritorialitas ini atau disebut extraterritoriality
menyatakan bahwa diplomat dan gedung perwakilan diplomatik diperlakukan seolah-olah mereka berada di wilayah negara pengirim meski secara fisik berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, diplomat tidak tunduk pada hukum negara penerima dan bangunan perwakilan tidak boleh diganggu-gugat oleh otoritas negara penerima. Hal ini sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap diplomat dan fasilitas diplomatiknya. Selanjutnya, pada prinsip yang keempat atau prinsip penunjukan bebas atau lebih dikenal dengan free appointment. Jadi, pada prinsip yang keempat ini, negara pengirim memiliki hak bebas untuk menunjuk anggota staf diplomatiknya ya. Yang berarti bahwa negara tidak dibatasi dalam memilih siapa yang akan menjadi wakil diplomatiknya. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu prinsip perlindungan dan kewajiban komunikasi. Nah, pada prinsip yang kelima ini diplomatik memiliki fungsi yaitu di mana melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di wilayah negara penerima selama dibatasi oleh hukum internasional. Jadi, diplomat juga wajib melakukan komunikasi resmi dengan pemerintah negara penerima dan melaporkan perkembangan di negara penerima kepada pemerintahnya dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum diplomatik. Oke, lanjut. Yang terakhir atau prinsip yang keenam yaitu prinsip persona non grata, yaitu negara penerima memiliki hak menolak atau mengusir diplomat yang dianggap tidak sesuai atau tidak diterima menurut ketentuan diplomatik. Ini merupakan salah satu mekanisme menjaga hubungan diplomatik tetap harmonis dan berdaulat. Bonus buat tambahan yaitu di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari prinsip resiprositas tadi, prinsip yang pertama atau prinsip reciprocity. Nah, saya juga akan menambahkan bagaimana cara kerja dari prinsip resiprositas. Nah, prinsip resiprositas dalam hubungan diplomatik mempengaruhi hubungan antar negara dengan menegaskan asas timbal balik yang menjadi dasar interaksinya diplomatik. Prinsip ini menentukan bahwa hak, kewajiban, dan perlakuan yang diberikan suatu negara kepada perwakilan negara lain harus dibalas dengan perlakuan yang setara oleh negara penerimanya. Misalnya, jika suatu negara memberikan hak imun diplomatik dan fasilitas khusus kepada diplomat asing yang berada di wilayahnya, negara yang diwakili diplomat tersebut juga wajib memberikan hak dan fasilitas yang sama kepada diplomat negara pertama di wilayahnya. Nah, hal ini dapat menciptakan keseimbangan dan saling menghormati dalam hubungan antar negara. Resiprositas sendiri juga mempengaruhi keputusan negara dalam menerima atau menolak perwakilan diplomatik negara lain, ya. Terus negara penerima biasanya akan memberikan persetujuan secara sistematis berdasarkan perlakuan yang diterimanya dari negara pengirim. Nah, jika suatu negara memperlakukan diplomat asing dengan tidak adil dan dapat menimbulkan pembalasan yang berdampak negatif pada hubungan diplomatik negara tersebut. Jadi, secara luas, prinsip resiprositas mendorong kelangsungan dan stabilitas hubungan diplomatik karena negara-negara terdorong untuk menjaga perlakuan yang adil dan hormat agar dapat balasan yang sama. Nah, menjaga saling percaya yang sama
dan kerjasama internasional. Prinsip ini juga menjadi dasar legitimasi dan kelancaran pelaksanaan tugas diplomat di negara asing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.